Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i Al-Hashimi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau salah seorang dari imam yang 4. Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka semua. Maksud bahwa surat Al-Asr telah mencukupi. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah adalah bahwa surat ini cukup bagi manusia untuk mendorong berpegang teguh kepada keimanan, amal soleh, dakwah kepada Allah, dan kesabaran di atas itu semua. Yang beliau maksudkan bukanlah bahwa surat ini cukup bagi manusia untuk menjelaskan seluruh syariat Islam. Ucapan beliau, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia, kecuali surat ini, niscaya telah mencukupi mereka, adalah karena jika seseorang yang mempunyai akal dan pikiran sensitif mendengar atau membaca surat ini, pasti berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerugian dengan berusaha memiliki 4 sifat ini, yakni iman, amal soleh, saling menasehati untuk melaksanakan kebenaran, dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Imam Bukhari. Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau tumbuh sebagai anak yatim di bawah asuhan ibunya. Beliau wafat di Khartang, sebuah kota yang berjarak 2 farsakh dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Al-Bukhari rahimahullah menggunakan ayat ini sebagai dalil mengenai kewajiban memulai dengan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini merupakan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia mengetahui terlebih dahulu kemudian beramal. Sebab suatu ucapan maupun amalan tidak bisa diterima kecuali bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Padahal tidak mungkin seseorang mengetahui bahwa amalnya sesuai dengan ketentuan syariat kecuali dengan ilmu. Namun ada hal-hal yang diketahui oleh manusia dengan fitrahnya. Misalnya, pengetahuan bahwa Allah merupakan satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Semua hamba diciptakan Allah dengan fitrah ini. Sehingga, untuk menegaskan hal ini, tidak diperlukan proses belajar yang banyak. Adapun dalam masalah-masalah juz'iyah yang sangat luas, maka diperlukan proses belajar, serta usaha yang intensif dan sungguh-sungguh. Muqaddimah, kewajiban mempelajari dan mengamalkan 3 hal. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan 3 perkara ini. Yang pertama, bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa mentaati Rasul tersebut, pasti akan masuk surga. Dan barang siapa menentangnya, pasti akan masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekkah, seorang Rasul
yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15 hingga 16. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya, dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat atau dengan seorang nabi yang diutus menjadi rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Yang ketiga, bahwa barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW serta mentauhidkan Allah, tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu keluarga terdekat. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22.